Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapsodi Aufas Luwana, NIM 118707070. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fase shift keying untuk memenuhi tugas kuliah praktikum sistem komunikasi. Yang pertama ada dasar teorinya. Fase shift keying atau PSK atau pengiriman sinyal digital melalui pergeseran fasa. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi fasa yang memungkinkan fungsi pemodulasi fasa gelombang termodulasi di antara nilai-nilai diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses modulasi ini, fasa dari frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan status sinyal informasi digital. Sudut fasa harus mempunyai acuan kepada pemancar dan penerima guna memudahkan untuk memperoleh stabilitas. Dalam keadaan seperti ini, fasa yang ada dapat dideteksi bila fasa sebelumnya telah diketahui. Hasil dari perbandingan ini dipakai sebagai patokan atau referensi. Pada sistem modulasi fase shift keying, sinyal gelombang pembawa sinusoida dengan amplitudo dengan frekuensi yang dapat digunakan untuk menyatakan sinyal biner 1 dan 0. Tetapi untuk sinyal 0, fasa gelombang pembawa tersebut digeser 180 derajat seperti pada gambar di bawah ini. Pada gambar di atas, simbol penggali di sini merupakan balance modulator. Di sini berfungsi sebagai saklar pembalik fasa tergantung pada pulsa input. Maka frekuensi pembawa akan diubah sesuai dengan kondisi-kondisi tersebut dalam bentuk fasa output, baik sefasa maupun berbeda fasa. 180 derajat dalam osilator preferensi. Balance modulator mempunyai dua input, yaitu sebuah input untuk frekuensi pembawa yang dihasilkan oleh osilator referensi dan yang satunya input untuk data biner atau sinyal digital. Berikut adalah skema rangkaian yang akan saya buat. Yang pertama ada Bernoulli Binary Generator. Bernoulli Binary Generator menghasilkan bilangan biner acak menggunakan distribusi Bernoulli. Blok ini digunakan untuk menghasilkan bit data acak untuk mensimulasikan sistem komunikasi digital dan mendapatkan metrik kinerja seperti tingkat kesalahan bit. Sinyal keluaran dapat berupa vektor, kolom, atau baris, matriks dua dimensi, atau skalar. Jumlah baris dalam sinyal keluaran sesuai dengan jumlah sampel dalam satu frame dan ditentukan oleh parameter sampel per frame. Jumlah kolom dalam sinyal keluaran sesuai dengan jumlah saluran dan diatur oleh jumlah elemen dalam parameter probabilitas 0. Selanjutnya ada BPSK modulator. BPSK modulator terdiri dari balance modulator yang memiliki gelombang sinus pembawa sebagai salah satu masukan dan urutan biner sebagai masukan lainnya. Modulasi BPSK dilakukan menggunakan balance modulator yang menggandakan dua sinyal yang terdapat pada input. Untuk masukan biner 0, fasa akan menjadi 0 derajat, dan untuk masukan tinggi, pembalikan fasa 180 derajat. Selanjutnya ada AWGN channel. Kanal Additive White Gaussian Noise atau AWGN merupakan mode kanal ideal pada sistem komunikasi yang hanya dipengaruhi oleh thermal noise akibat pergerakan partikel bermuatan elektron secara random dalam media konduktif. Oleh karena itu, thermal noise selalu ada pada sinyal informasi yang dikirimkan oleh transmitter. Selanjutnya ada BPSK demodulator. Diagram blok demodulator BPSK terdiri dari campuran rangkaian osilator lokal, filter bandpass, dan rangkaian detektor dua input. Dengan memulihkan sinyal pesan terbatas dengan bantuan sirkuit campuran dan filter passband, tahap pertama demodulasi diselesaikan. Pada tahap demodulasi selanjutnya, bit clock rate diperlukan pada rangkaian detektor untuk menghasilkan sinyal pesan biner yang asli. Jika kecepatan bit adalah subkelipatan dari frekuensi carrier, maka regenerasi jam bit disederhanakan untuk membuat rangkaian mudah dimengerti. Rangkaian detection juga dapat disisipkan pada tahap deteksi kedua. Selanjutnya ada error rate calculation. Block error rate calculation berfungsi membandingkan data masukan dari pemancar dengan data masukan dari penerima.
Menghitung tingkat kesalahan sebagai statistik berjalan dengan membagi jumlah total pasangan elemen data yang tidak sama dengan jumlah total elemen data input dari satu sumber. Blok ini digunakan untuk menghitung tingkat kesalahan simbol atau bit. Karena blok ini tidak mempertimbangkan besarnya perbedaan antara elemen data masukan, jika masukan adalah bit, maka blok menghitung tingkat kesalahan bit. Jika input adalah simbol, maka itu menghitung tingkat kesalahan simbol. Selanjutnya ada kompleks to real image. Dalam MATLAB, I dan J mewakili unit imajiner dasar. Dapat digunakan untuk membuat bilangan kompleks seperti 2i ditambah 5. Dan juga dapat menentukan bagian nyata dan imajiner dari bilangan kompleks dan menghitung nilai umum lainnya seperti fasa dan sudut. Selanjutnya saya akan menampilkan video tentang cara pembuatan rangkaian dari fase shift keying beserta cara men-setting parameternya. Berikut adalah videonya. Smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Selanjutnya adalah kesimpulan dari praktikum ini. Fase shift keying atau PSK atau pengiriman sinyal digital melalui pergeseran fasa. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi fasa yang memungkinkan fungsi pemodulasi fasa gelombang termodulasi di antara nilai-nilai discrete yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses modulasi ini, fasa dari frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan status sinyal informasi digital. Sudut fasa harus mempunyai acuan kepada pemancar dan penerima guna memudahkan untuk memperoleh stabilitas. Dalam keadaan seperti ini, fasa yang ada dapat dideteksi bila fasa sebelumnya telah diketahui. Pada sinyal awal terdapat error yang sedikit. Pada keluaran sinyal kedua dari hasil modulasi, sinyal mulai banyak error, dan begitu pula pada sinyal yang ketiga. Setelah didemodulasi, maka sinyal menjadi sama seperti sinyal awal atau sedikit error. Berdasarkan percobaan ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa dalam proses modulasi, frekuensi dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan informasi sinyal digital. Dan juga pada target perhitungan error menang 100.
Maka sinyal yang didapatkan seperti gambar yang telah diperlihatkan dalam praktikum ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.